Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Beberapa waktu yang lalu, seorang kepala Badan Gizi Nasional, yakni Bapak Dadan Hidayana, memberikan satu pernyataan bahwasanya belalang dan juga ulat sagu dapat dijadikan bahan alternatif untuk menunjang program makan bergizi gratis ini. Berkaitan dengan pernyataannya tersebut, saudara, terlebih dahulu saya disclaimer terlebih dahulu ya, bahwasanya saya sering memberikan satu ulasan terhadap program makan bergizi gratis ini bukan berarti saya tidak setuju dengan program ini. Saya sangat setuju dengan program ini. Bahkan berterima kasih sebetulnya dengan negara, dengan pemerintah, dengan adanya program ini. Kalau program ini dapat berjalan dengan baik dan dapat dilaksanakan dengan tertata dengan baik juga. Intinya dengan demikian, tentu saya akan mendukung. Karena hal ini akan membantu khususnya bagi rakyat-rakyat yang berada pada garis kemiskinan, ya, yang saat ini butuh asupan-asupan gizi demi kelangsungan dan masa depan anaknya. Nah, itu jadi secara umum program ini saya dukung. Hanya saja catatannya dapat dilaksanakan dengan baik dan itu memang betul-betul terlaksana dengan baik. Namun beberapa waktu belakangan ini saya lihat pemerintah sudah mulai panik dan maaf bahasa kasarnya itu mulai serampangan dalam melaksanakan program ini. Mengapa saya katakan demikian? Sejak munculnya kecemasan akan biaya, ya, yang memang ya kita ketahui biaya untuk program makan bergizi gratis ini tidak sedikit. Ya triliunan, ya, karena akan memberikan makan seluruh anak Indonesia yang ada di usia sekolah, ya. Dan itu bukan sedikit tentunya, dari Aceh sampai ke Papua sana. Dan itu sekali lagi membutuhkan biaya yang begitu besar. Nah, belakangan ini mungkin dalam pikiran saya mungkin pemerintah baru menyadari belakangan setelah program ini diuji cobakan di beberapa tempat, ternyata kalkulasi tentang biaya untuk pelaksanaan program ini begitu sulit untuk bisa dipenuhi begitu. Sehingga Presiden sudah berkunjung ke beberapa negara lain, ya, beberapa negara tetangga untuk meminta dukungan, sokongan agar program ini dapat berjalan dengan baik. Namun tidak cukup sampai di situ saja. Ternyata dukungan-dukungan yang sudah didapat dari beberapa negara itu perkiraannya tetap saja tidak mencukupi dan tidak memenuhi kebutuhan untuk terlaksananya program ini. Sehingga ya itu kemarin ada beberapa pernyataan-pernyataan pemerintah yang justru blunder. Seperti kemarin adanya kebijakan Ketua DPD, ya, Ketua DPD menyatakan bahwasanya uang zakat itu dapat dijadikan salah satu pasokan itu, ya, untuk mendanai program makan gizi gratis. Nah, itu blunder karena memang uang zakat bukan diperuntukkan ke sana. Nah, sekarang ini muncul dari Kepala Badan Gizi Nasional yang mengeluarkan satu pernyataan bahwasanya belalang dan ulat sagu dapat dijadikan bahan alternatif untuk menunjang program makan gizi gratis ini. Saya tahu dan saya paham, memang belalang dan ulat sagu itu memang proteinnya cukup bagus, ya, cukup bagus untuk dikonsumsi begitu. Hanya saja saudara, ya, sedangkan ayam goreng kemarin ada menimbulkan polemik, ya. Ada yang menimbulkan polemik dan menyatakan itu tidak enak, ya, karena selera anak-anak. Saya tidak bisa bayangkan itu. Anak-anak begitu dia tahu kalau yang dia makan itu adalah ulat
ulat sagu. Mindset seseorang tentang ulat itu adalah sesuatu yang menggelikan, sesuatu yang menjijikkan, terlepas dari protein yang terkandung di dalamnya. Ya, ada belalang. Apakah semua orang, dan saya yakin ayam saja tidak semua orang bisa menyukai, apalagi ini belalang dan ulat sagu. Ya, saya khawatir ini justru menjadi bahan cemoohan lebih lanjut. Nah, ini akan menjadi polemik yang baru saya rasa berkaitan dengan program dan apa yang dinyatakan oleh BGN ini, kepala BGN ini. Ini akan menjadi blunder yang berikutnya. Begini, program ini butuh keseriusan yang lebih matang. Jadi, kalau menurut saya, ya jujur sajalah mungkin pemerintah ya, kalau rasanya tidak sanggup untuk mengelola dan untuk melanjutkan program ini, mungkin ya mohon maaf sajalah kepada rakyat Indonesia. Kita kan kenal warga atau rakyat Indonesia ini para pemaaf ini, pemaaf. Akui saja kalau seandainya pemerintah tidak mampu melaksanakan program yang sudah dijanjikan, khususnya adalah program makan bergizi gratis ini, supaya masyarakat tidak diprank. Mereka menanti-nanti, menunggu-nunggu, sementara programnya ini menimbulkan banyak polemik sehingga mencemaskan banyak orang. Saya rasa pemerintah perlu menyadari kalau memang ingin program ini berjalan dengan baik, sebaiknya dilaksanakan dengan benar dan ya lebih serius lah begitu ya. Kemudian kalau rasanya itu tidak mampu dilaksanakan, ya jangan dipaksakan. Daripada nanti menambah hutang negara ini kepada negara lain hanya karena ingin mewujudkan janji dan program yang itu sulit untuk diwujudkan. Demikian saudara, semoga ini bermanfaat dan menjadi pelajaran bagi kita semua. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.